Perkenalkan, nama saya Erianto, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK IKIP Siliwangi, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 259102844. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 006 Melak, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, dengan materi cahaya dan sifatnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di kelas. Selanjutnya Bapak akan menyuruh ke kelas untuk pimpin doa. Silakan. Ya, gerak. Baik, Bapak. Ya, terima kasih. Nah, silakan berdiri kembali. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini ada yang tidak turun? Hadir semua? Hadir semua ya. Tidak ada yang alpa, tidak ada yang sakit. Tidak ada. Oke, jadi hari ini kita hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Yang pertama, selama pembelajaran kita harus tetap menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menghormati guru dan teman. Ya. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang sopan, maaf seperti tolong, terima kasih, dan permisi. Ya. Yang keempat, mendengar dengan baik saat guru berbicara. Ya, nanti ini penting di saat Bapak menjelaskan, kalian mendengar dengan baik. Terus mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum berbicara atau bertanya. Ya, nanti mengangkat tangan dulu, jangan dulu berbicara, tetapi mengangkat tangan terlebih dahulu. Berikutnya, tidak bermain saat pembelajaran berlangsung. Kita akan mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu supaya semangat. Ya, oke. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik
melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan. Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang melihat bayangan sinar matahari mengenai badan ketika sedang dalam menuju perjalanan ke sekolah? Ada tidak? Ada. Ada. Oke. Ada ya? Mengapa ada bayangan menurut? Karena ada cahaya. Oke. Apa yang mempengaruhi bayangan tadi? Ada yang tahu? Bentuk objek. Dari objeknya. Boleh. Dari objeknya. Jadi dari objek itu ada yang besar, bayangannya semakin Kecil. oke, makin besar. Dari objeknya yang kecil, bayangannya juga kecil. Dari ukurannya objeknya. Terus, mengapa kita bisa melihat bayangan? Ada yang tahu? Karena adanya cahaya. Oke. Mengapa kita bisa melihat bayangan di cermin? Ada yang tahu? Karena ada pantulan cahaya. Karena ada pantulan cahaya. Baik. Ya. Jadi, karena ada pantulan cahaya, maka kita bisa melihat objek di cermin seperti kita saat kita bercermin, ya. Jadi seperti itu. Oke. Setelah ini kita akan mengamati video cahaya dan sifatnya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Oke, kita sudah melihat tayangan video tadi. Ya. Apa yang dilihat dari tayangan video tersebut menurut kalian? Apa tadi?
sifat-sifat cahaya. Oke. Jadi dari video tadi kita mengetahui bahwa ada sifat-sifat cahaya. Menurut kalian, cahaya berasal dari mana saja? Ada yang tahu? Api, senter, apalagi yang lain? Matahari. Oke? Kilat. Ya, betul sekali ya. Jadi cahaya itu bisa berasal dari api, matahari, kilat, senter, lampu ya. Jadi seperti itu. Ada berapa macam sifat cahaya? 6. Ada 6. Oke. Sifat-sifat cahaya ada 6. Ya. Jadi setelah ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Ya. Berkas cahaya merambat lurus. Contohnya cahaya matahari. Ya. Jadi cahaya matahari itu dia merambat lurus. Dia menembus jendela, seperti jendela kaca ya. Seperti juga lampu sorot lapangan sepak bola. Pernah melihat lampu sorot lapangan sepak bola? Nah, lampunya merambat lurus ke lapangan sepak bola. Terus berkat cahaya yang berasal dari proyektor. Nah ini cahaya proyektor ini dia merambat lurus ke papan tulis. Jadi seperti itu ya. Atau cahaya dari lampu senter. Ya, dari cahaya lampu senter itu dia merambat lurus. Kalau dia tidak mengenai suatu benda, dia akan tidak terhalang, dia tetap lurus ke depan. Itu ya. Terus yang kedua, cahaya menembus benda bening. Ya, benda bening ini contohnya bisa berupa gelas kaca. Ya, gelas kaca itu termasuk benda bening. Ya. Atau akuarium. Akuarium, kenapa kita bisa melihat ikan di dalam? Karena kacanya itu benda bening. Airnya juga benda bening. Ya. Jadi cahaya yang menembus benda bening itu kalau dia tidak tidak terhalang oleh benda yang lain, dia akan tembus ya, tembus dari benda bening tersebut. Tetapi ada juga contoh benda yang tidak bisa tembus ya. Contohnya seperti buku ya. Terus kayu atau tembok. Ya, itu bukan termasuk benda bening. Ya, cahaya akan terhalang. Nah, yang berikutnya, cahaya dapat dipantulkan. Ya, cahaya dapat dipantulkan itu dia memantul pada permukaan yang mengkilap. Ya. Jadi cahaya yang bisa dipantulkan itu dia mengenai permukaan yang mengkilap. Baik itu contohnya seperti cermin, ya, cermin ataupun kaca. Nah, suatu cahaya kalau mengenai cermin dia akan memantulkan balik, ya, memantulkan balik dari arah sumber cahaya tersebut. Kita bisa lihat contoh, misalnya cahaya matahari yang mengenai kaca spion, misalnya kaca spion mobil ataupun sepeda motor. Itu contoh dari cahaya dapat dipantulkan. Oke. Setelah ini kita akan melakukan percobaan. Ya. Bapak akan jelaskan mengenai percobaan yang akan dilakukan. Ya. Kelompok pertama mengamati cahaya melalui lubang karton. Ya. Nanti ada media pembelajarannya melalui lubang karton. Yang kedua menggeser salah satu kertas. Nanti misalnya kertas yang kedua digeser, apakah cahaya masih dapat terlihat
Dan yang ketiga melakukan atau membuat hasil laporan pengamatan. Berikutnya, kelompok 2. Kelompok 2 akan mengamati berkas cahaya dengan berkas cahaya tembus pada benda bening. Ya. Yang kedua, melakukan hasil pengamatan dan membuat laporan. Dan kelompok 3 mengamati cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Nah, ini nanti juga membuat laporan hasil pengamatan. Ya, Bapak akan menjelaskan cahaya mengenai percobaan. Bapak akan langsung memanggil satu orang mengenai cahaya yang dapat membentuk bayangan. Coba dia maju ke depan. Bapak minta untuk praktek di depan itu di sini. Nah, kita bisa perhatikan ya. Dia berdiri di depan sini, dia akan terkena sinar atau cahaya dari luar pintu. Dia akan membentuk bayangan di sebelahnya. Jadi bayangan inilah yang dihasilkan oleh cahaya tadi, yang terhalang oleh badan bio. Ya. Pengaruh dari bayangan ini dapat berpengaruh ya. Misalnya tadi objeknya, misalnya dio ini berbadan kecil, jadi cahayanya juga terlihat kecil. Atau cahayanya, asal sumber cahayanya, misalnya cahayanya dari atas, maka bayangannya akan membentuk miring sedikit ke bawah, gitu ya. Atau cahayanya dari bawah akan membentuk bayangan tegak lurus ke atas, akan membesar ke atas. Itu juga yang mempengaruhi dari berkas cahaya. Oke, terima kasih Dio. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, kita akan menyanyikan lagu ada 6 sifat cahaya supaya lebih semangat lagi. Sifat-sifat cahaya. Bapak akan bagikan lembar kerja, nanti akan kalian isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak bagikan. Kelompok pertama tadi cahaya merambat lurus ya, cahaya merambat lurus. Untuk kelompok kedua cahaya menembus benda bening. Untuk kelompok ketiga cahaya dapat dipantulkan. Silakan langsung praktek. Menurut kalian seperti apa? Ya, ini akan terlihat cahayanya. Nah, prosesnya seperti apa? Silakan dijawab. Terus, jika salah satu misalnya kertasnya digeser, apakah masih terlihat cahaya? Coba ini digeser ke sana. Akan tidak terlihat. Ya, jadi jawab di situ sesuai dengan apa perintah. Oke, yaitu coba berdirikan. Benda apa yang bisa tembus cahaya? Coba kasih lihat ke sini. Nah, ini menurut kalian benda apa ini yang dapat tembus cahaya? Apa? Yang pertama ini berbentuk apa?
Kaca, ya. Nah itu kaca. Oke, kita akan melakukan presentasi mulai dari kelompok 1 dulu Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pertama, nyala senter dapat diamati dari lubang. Jelaskan posisi lubang-lubang tersebut. Ya, kita bisa lihat itu nyala senter bisa diamati dari lubangnya. Silakan, lanjut. Posisi lubang-lubang tersebut harus sejajar atau segaris. Nah, itu. Berarti lubangnya harus sejajar atau segaris. Oke, lanjut. 2. Jika salah satu kertas bergeser, apakah nyala senter tetap terlihat? Ya, melakukan percobaan apakah terlihat? Tidak nyala. Tidak, ya. Nyala senter tidak akan terlihat jika salah satu kertas bergeser. Ya. Mengapa? Karena cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening. Oke. Lanjut. 3. Bagaimana sifat cahaya berdasarkan kegiatan tersebut? 1. Transparan. 2. Jernih. 3. Memungkinkan bayangan tidak berbentuk atau sangat samar. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu kembali. Nama kelompok 3. Cahaya dapat memantulkan. Jelaskan proses terjadinya pemantauan cahaya. Ketika cahaya mengenai suatu permukaan benda yang mengkilat, atas cahaya akan dipantulkan. Oke. Coba prakteknya seperti apa? Saya mengenai benda berkilat akan. Ya, kita lihat apakah dia memantulkan. Ya, jelas terlihat memantulkan mengenai cermin ya. Lanjut. Benda apa yang dapat memantulkan cahaya? Cermin atau benda yang dapat mengkilap seperti air atau cermin. Oke, jadi benda yang dapat memantulkan cahaya seperti cermin. Oke, air ya. Lanjut. Apa yang terjadi jika cahaya mengenai permukaan bidang patung yang rata? Cahaya akan dipantulkan secara teratur atau regular. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 2 mempersembahkan presentasi kami. Benda yang dapat ditembus cahaya adalah benda bening seperti kaca dan benda transparan lainnya. Oke, coba kita praktekkan. Nah, ini benda bening yang menembus cahaya menembus benda bening ya. Oke. 2. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya seperti benda gelap, tembok, meja, dan buku. Oke, lanjut. 3. Ciri-ciri benda yang dapat ditembus cahaya seperti benda transparan, air jernih, dan kaca. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kita sudah melakukan pengamatan dari cahaya. Yang pertama tadi cahaya dapat cahaya merambat lurus. Yang kedua cahaya menembus benda bening. Yang ketiga cahaya dapat dipantulkan. Ya, oke. Itu kalian sudah presentasi. Nah, setelah ini kita akan menjawab soal evaluasi. Jawab masing-masing. Tulis namanya terlebih dahulu. Oke, kita sudah
mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bermacam-macam sifat cahaya ya. Ada berapa macam tadi sifat cahaya menurut kalian? Ada 6 macam ya. Ya, ada 6 macam sifat cahaya. Yang pertama tadi apa? Merambat lurus. Yang kedua apa? Cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, Dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, Diuraikan. cahaya diuraikan boleh. Yang kelima, Dibiaskan. dibiaskan. Oke, dibelokkan. Sama. Yang keenam apa? Cahaya membentuk seperti yang Bapak suruh maju ke depan tadi. Bayangan. Membentuk bayangan. Jadi itu ada 6 macam sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. Oke. Bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Nah. Oke, senang. Bahagia ya? Senang. Nah, ini menurut kalian yang paling menyenangkan dan berkesan saat pelajaran hari ini apa? Ada itu? Menyanyi. Oke, Bapak senang menyanyi. Yang lainnya? Praktek ya, saat praktek dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Berikutnya, bagian pembelajaran yang paling menantang menurut kalian apa hari ini? Oke, di saat praktek. Praktek apa yang menantang hari ini? Menurut kelompok 2, praktek apa tadi? Hah? Cahaya Menembus benda bening. menembus benda bening. Ya, oh ya. Jadi yang menantang menurut kelompok 2, cahaya menembus benda bening prakteknya. Oke. Berikutnya. Nah, menurut kalian, menurut kalian penerapan pengetahuan tentang sifat cahaya ini dalam kehidupan sehari-hari, menurut kalian gimana pendapat penerapannya? Ada yang tahu? Saat cermin. Saat bercermin. Oke, yang lain? Ada? Saat bercermin. Ya, jelas sekali bahwa saat bercermin cahaya dapat dipantulkan. Jadi saat kita bercermin, muka kita akan terlihat pada cermin ya. Jadi ini kita menutup pembelajaran hari ini. Boleh tepuk tangan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa bersama. Silakan ketua.